Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hamzah Abdul Aziz dengan NIM 167250065. Latar belakang kita membeli M-Banking sebagai proyek berpikir komputasional kita. Yang pertama, M-Banking sudah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari mahasiswa dan masyarakat modern. Yang kedua, memahami bagaimana sistem M-Banking bekerja dari sisi logika komputasional. Yang ketiga, membuat simulasi M-Banking sederhana dengan fitur mudah dipahami dan tampilan user-friendly. Dan yang keempat, meningkatkan literasi digital dan keuangan, serta menunjukkan penerapan nyata konsep berpikir komputasional. Baik, perkenalkan saya Lydia Francisca Munte dengan NIM 167254075. Di sini saya akan menjelaskan bagian dekomposisi program dan juga abstraksi data. Nah, dari dekomposisi, yang pertama kami memecahnya menjadi 3 bagian. Yang pertama ada pendaftaran dan login pengguna. Di sini sistem akan dapat membentuk atau membuat akun baru, sign up, dan memverifikasi data saat login. Nah, tahapan ini memastikan hanya pengguna yang terdaftar dapat mengakses fitur utamanya nanti. Nah, proses ini mencakup penyimpanan dan validasi data dengan logika kondisional yang sederhana. Nah, lalu dekomposisi yang kedua itu ada fitur utama dari M-Banking-nya, mulai dari cek saldo, transfer, dan top up. Setelah login, pengguna dapat melakukan transaksi dasar. Cek saldo menampilkan jumlah uang yang tersedia, transfer memindahkan saldo antar akun dengan validasi, dan top up menambah saldo. Bagian ini menggambarkan penerapan algoritma transaksi digital sederhana. Lalu dekomposisi yang terakhir adalah kontrol program dan penanganan error. Nah, di sini kami memastikan bahwa program yang dirancang ini dapat berjalan terus-menerus hingga pengguna memilih keluar. Sistem juga harus mampu menangani kesalahan input menu agar tidak terjadi crash. Bagian ini menerapkan konsep perulangan dan kontrol alur program. Lalu bagian yang kedua ada abstraksi data. Nah, abstraksi data kami mendapat ada beberapa hal yang wajib diperhatikan. Yang pertama itu data akun. Data akun ini adalah representasi dari informasi dasar pengguna sehingga sangat diperlukan dalam program kali ini. Lalu yang kedua ada validasi login. Nah, pada saat login, sistem akan memeriksa kecocokan antara input pengguna dengan data akun yang tersimpan. Lalu yang ketiga ada menu transaksi. Nah, menu transaksi ini penting sebagai salah satu fitur utama dalam aplikasi sederhana ini, di mana menu transaksi ini dipecah lagi menjadi pilihan cek saldo, transfer, top up, dan keluar. Lalu yang keempat itu ada batasan percobaan PIN. Nah, batasan percobaan PIN ini sangat perlu untuk diperhatikan karena sistem menyimpan variabel penghitung percobaan login sebanyak 3 kali percobaan. Lalu yang kelima ada logika transfer. Nah, di logika transfer ini proses transfer diabstraksikan menjadi serangkaian operasi numerik dan validasi untuk mengurangi saldo pengirim atau menambah saldo penerima. Lalu yang terakhir adalah pembaruan saldo. Nah, di sini setiap transaksi itu akan berguna untuk mengubah nilai saldo pada data akun. Abstraksi ini menyederhanakan perubahan data menjadi proses pembaruan nilai variabel saldo tanpa perlu menampilkan detail teknis penyimpanan data atau format basis data. Saya kebagian mempresentasikan tentang pengenalan pola beserta desain algoritma. Yang pertama, desain algoritma terbagi menjadi 4 flowchart. Yang pertama ada menu awal. Di menu awal ini ada untuk angka 1 untuk sign up. Di sign up ini kita dapat menginput nama, dan jika nama akun tersebut sudah ada, kita harus menginput nama yang lain. Dan jika sudah berhasil, kita dapat langsung menginput sandi dan akun pun berhasil dibuat. Lalu kita kembali ke menu awal. Yang kedua, kita dapat untuk login. Di sini kita dapat menginput nama, dan jika nama sudah ditemukan, kita langsung dapat menginput sandi. Dan jika nama tidak ditemukan, kita harus mengulang untuk menginput nama tersebut. Nah, jika sandi sudah sesuai, kita dapat langsung berhasil untuk login. Dan jika nama sandi belum sesuai, kita dapat menginput sandi ulang dengan maksimal salah 3 kali. Gitu. Nah, jika login sudah berhasil, kita dapat langsung memasuki menu utama. Tetapi, jika kita menginput sandi dengan salah selama 3 kali, kita dapat langsung selesai dan keluar. Begitu. Untuk flowchart yang kedua, saya akan membahas menu utama yang sudah saya jelaskan secara singkat sebelumnya. Di menu utama ini terdapat dengan beberapa bagian. Jika kita memilih angka 1, kita dapat melihat untuk menu cek saldo. Dengan jika kita memilih angka 2, kita dapat melihat fitur transfer yang akan saya jelaskan selanjutnya. Jika kita memilih angka 3, kita dapat memilih fitur top up dan tagihan yang tentu saja akan saya jelaskan selanjutnya. Fitur keempat, kita akan memilih angka 4 dengan langsung keluar dan kembali ke menu awal. Begitu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fitur transfer. Di sini,
menginput nama, rekening, dan tujuan. Nah, dengan asumsi jika nama akun itu ada dalam array, maka banknya terdapat dalam bank yang sama, gitu. Apa sih bedanya? Akan saya jelaskan setelahnya. Jadi, jika banknya sama, kita dapat menginput jumlah transfer yang kita inginkan. Lalu, jika saldonya tidak mencukupi, kita langsung kembali ke menu utama. Dan jika saldonya mencukupi, kita dapat langsung memproses dengan rumus saldo sama dengan saldo minus jumlah transfer. Jadi, dengan contoh begini nih. Jika kita memiliki saldo 40.000 dan jumlah transfer yang kita inginkan 20.000, otomatis sisa saldo yang kita miliki itu hanya 20.000 karena 20.000-nya lagi sudah tertransfer. Nah, jika transfer sudah berhasil, kita kembali ke menu utama. Nah, apa sih? Pasti bertanya-tanya kan, apa sih bedanya jika banknya sama dan banknya berbeda? Jadi begini. Yang pertama, kita input jumlah transfer sama seperti tadi. Jika saldo tidak mencukupi, sama juga seperti tadi. Kita langsung balik ke menu utama. Dan jika saldo mencukupi, di sini nih. Saldo sama dengan saldo minus jumlah transfer minus 2.500. Jadi begini. Jika kita memiliki saldo 80.000 dan kita jumlah transfer yang 40.000, otomatis sisa saldonya sama dengan 40.000. Nah, itu tuh dikurangi lagi 2.500 untuk biaya admin. Jadi hanya memiliki sisa saldo 37.500. Jika transfer sudah berhasil, kita langsung dapat kembali ke menu utama. Selanjutnya, yang terakhir saya akan membahas tentang pengenalan pola. Di sini, sandi hanya memiliki 4 digit angka dan nama akun selalu berbeda. Karena jika sama, kita harus mengulang terus hingga nama akun tersebut tersedia. Begitu. Terima kasih sebelumnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Jila Muhammad Irsyad, dan di sini saya akan menjelaskan program yang telah kami buat. Programnya. Nah, untuk pada awal kita mengerun program ya, maka akan ada 3 pilihan utama, yaitu sign up, login, dan juga keluar. Seperti namanya, sign up itu untuk mendaftarkan akun baru jika kita itu ingin masuk tetapi akunnya itu belum ada di dalam array atau list nama akun ini. Kita bisa contohkan saja seperti misal sign up 1. Nah, sini juga ada program untuk pengecekan apakah nama yang kita masukkan di sini itu sudah ada di dalam array ini. Nah, jika sudah ada, misal kita ingin masukkan ke 1. Nah, ada keterangan bahwa akun sudah terdaftar, lalu silakan gunakan akun lain. Itu programnya itu ada di sini. Lalu login saja, misal nama akun ini misal tetapi sandinya itu 234 bukan 222, maka ada keterangan PIN salah dan kita itu harus memasukkan sandi kita kembali. Lalu 000 salah lagi, misal 9 salah. Nah, jika kita sudah salah 3 kali, maka kita itu akan langsung dikeluarkan dari programnya. Ada notifikasi sebagai berikut. Nah, oke, kita coba lagi. Nah, kita langsung saja untuk fitur yang kedua, yaitu login. Misal tes 1. Masukkan sandinya itu 1, 2, 3, 4. Nah, jika berhasil, maka kita itu akan langsung masuk ke menu ATM-nya. Kita bisa cek saldo sekian, dan juga transfer. Nah, seperti program bank pada umumnya, jika kita itu transfer ke bank yang sama, maka tidak akan ada biaya admin. Contohnya saja, karena di sini kami itu mengasumsikan bahwa jika nama akunnya itu sesuai dengan nama akun yang ada di sini, maka itu diasumsikan sebagai bank yang sama. Sedangkan jika tidak ada di sini, maka itu berada di bank yang berbeda dan akan dikenakan biaya admin sebesar 2.500. Seperti itu. Transfer misalkan 2.000. Misalnya transfer berhasil, sisa saldo sebesar 8.000. Lalu kita transfer ke bank yang berbeda. Misal transfer 2.000. Nah, saldo tersisa sebesar 3.500, padahal harusnya sebesar 6.000 karena ada biaya admin sebesar 2.500. Nah, selanjutnya kita itu bisa top up dan tagihan. Ada isi saldo, misalnya kita ingin isi saldo sebenarnya 10.000. Nah,
soalnya itu kita bertambah menjadi 13.500. Lalu ada isi pulsa juga, yaitu di top room tadi kan klik angka 2 lagi. Nah, misal masukkan nomor Anda misalnya 08. Nah, di sini ada beberapa paket pulsa yang bisa kita pilih, yaitu ada 5.000, 10 dan seterusnya. Misal kita pilih yang 2.000. Nah, ada notifikasi bahwa saldonya berhasil dan sisa saldo sekian. Nah, jika kita sudah merasa cukup, lalu kita ingin keluar dari menu ini, kita bisa klik angka 4, yaitu logout dari program ini. Nah, tetapi jika kita pilih logout, itu kita tidak langsung keluar dari programnya, tetapi kembali ke menu awal yang ini. Karena yang digunakan adalah break, bukan exit. Karena break kita keluar dari blok program si while true yang ini, bukan keluar dari program keseluruhannya, seperti itu. Nah, jika kita ingin keluar, maka kita bisa klik saja angka 3. Nah, mungkin sekian dari saya untuk menjelaskan secara sederhana dan juga demonstrasi program yang telah kami buat. Terima kasih. Oh ya, saya ingin menjelaskan fitur yang belum dijelaskan, yaitu jika kita itu ingin transfer tetapi uangnya itu tidak cukup, lalu bagaimana hasilnya? Langsung saja ya, misal tes 1. Misal transfer, lalu misal 20.000 ya. Nah, ada keterangan saldo tidak mencukupi sehingga transfer itu dibatalkan. Nah, saldonya masih 10.000 seperti ini. Itu juga sama untuk pulsa, misalkan karena kita punya saldo 10.000, misalnya kita ingin 4, kalau tidak mencukupi pulsa 10.000. Sekian dari saya.